Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassirri amri. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Wa faqihna fid din waj'alna min ahli ibadikas salihin. Allahumma alhimna ilman na'lamu bihi awamiraka wa nawahika warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa nunajika birahmatika ya arhamar rahimin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Shadaqallahul azim. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, mari bersama-sama kita di pagi hari yang penuh barokah ini. Dan di dalam suasana pula menjelang kita memperingati hari kemerdekaan negara kita tercinta Republik Indonesia yang ke-77 ini. Di hari Ahad yang penuh barokah. Mari kembali kita bersama mengawali acara ini dengan sepenuh hati, merundukkan hati di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memohon kepada Allah semoga untuk kita semuanya diberi anugerah hati yang lapang, bening, bersih serta tulus dan ikhlas. Terutama pada pagi hari ini di dalam kita mengawali acara ini, semoga Allah berikan keistiqomahan, kesabaran dan kesungguhan untuk bersama-sama kita menyampaikan puji dan syukur, terima kasih tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang telah dianugerahkan untuk kita semuanya. Alhamdulillah pada pagi hari ini semata hanya atas izin dan rahmat Allah juala. Kita semua diberikan lagi kesempatan untuk terus dapat melanjutkan perjalanan kehidupan di alam dunia yang sangat fana, yang sangat singkat dan penuh dengan cobaan ini. Dan tidak saja Allah memberikan nikmat kehidupan di alam dunia yang sangat fana ini. Allah pun memfasilitasi kita, melengkapi kita dengan segala kebutuhan. Sehingga dengan fasilitas yang Allah berikan berupa nikmat sehat walafiat tentunya diberikannya keleluasaan bagi kita semua untuk melaksanakan tugas dan aktivitas kita sehari-hari. Baik di dalam melaksanakan segala kepentingan dan kebutuhan diri pribadi, ataupun keluarga, sanak dan kerabat, masyarakat, dan semoga pula Allah berikan kemudahan bagi kita untuk berkontribusi untuk kemaslahatan bangsa dan negara dan alam semesta ini. Dan sebagai anak bangsa tentunya semoga kita diberikan kesadaran, tidak hanya kebanggaan untuk menjadi bagian daripada bangsa yang sangat besar yang dimuliakan Allah ini. Namun semoga pula kita diberikan kemudahan dan kekuatan dan kesungguhan untuk bersama-sama menjadi bagian dari hamba-hamba Allah yang memelihara dan menata serta menjaga dan melindungi bangsa dan negara kita ini. Seraya berharap dan berdoa tentunya semoga Allah muliakan bangsa ini dengan karakter-karakter mulia yang dihadirkan oleh seluruh anak bangsanya, senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita menjadi bagian dari negeri yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran itu. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin.
Dan bersama-sama pula kita setiap pagi menjadikan forum ini untuk terus tiada berhenti, saling ajak mengajak dan saling ingat mengingatkan. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yaitu untuk sama-sama kita menyadari dan mensyukuri nikmat paling utama yang Allah anugerahkan untuk kita semua. Itulah nikmat iman dan Islam. Dan sejatinya dengan berbekalkan nikmat iman dan Islam inilah, maka kita menyadari sepenuhnya bahwa segala sesuatu yang melekat di dalam diri ini, segala sesuatu yang kita alami dan jalani di dalam kehidupan ini, termasuk di dalam kebersamaan kita menelusuri setiap huruf kata dan ayat yang terhimpun dalam mushaf Al-Quran yang sangat kita muliakan dan sangat kita cintai ini, di dalam kebersamaan pada forum ngaji bareng online ini, bahwa semuanya ini sejatinya hanya atas izin dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah menjadikan kita sebagian kecil dari hamba-hamba Allah yang diberikannya keistiqomahan untuk kita mendapatkan kemuliaan dan keberkahan dengan menelusuri setiap hari, yaitu melalui setiap huruf kata dan ayat yang terdapat di dalam Al-Quran ini. Sehingga apabila membaca satu huruf saja, sebagaimana Rasulullah SAW menyampaikan, Allah akan memberikan ganjarannya. Apalagi bila kita secara sungguh-sungguh dan istiqomah membaca ayat demi ayat, penuh kesabaran, penuh keseksamaan, meskipun boleh jadi dengan keterbatasan yang kita miliki. Maka sesungguhnya kesabaran itu sendiri, dan bahkan Allah hadirkan kebahagiaan di dalamnya, semuanya itu dari Allah. Tidak akan mungkin seseorang bisa melantunkan membaca ayat Al-Quran, terlepas kualitas apapun bacaannya. Dari yang tidak bisa membacanya sama sekali, boleh jadi hanya mendengarkan. Ataupun kepada seseorang yang diberikan kemampuan yang luar biasa di dalam membacanya. Maka sesungguhnya interaksi dengan Al-Quran itu hanya atas ketetapan Allah. Tidak menjamin seseorang itu bisa atau tidak bisa membaca Al-Quran, lantas menjadikan Al-Quran sebagai bagian dari keistiqomahan dalam kesehariannya. Kalau izin Allah. Dikarenakan Allah yang telah menurunkan Al-Quran. Al-Quran berisi. Oke, alhamdulillah Bapak dan Ibu, kita telah melalui ujian sebentar dikarenakan tiba-tiba saya terpental dari jaringan ini, dan terima kasih sekali atas kesabaran Bapak dan Ibu semuanya. Semoga Allah memberikan kemudahan dan kelancaran serta semangat selalu untuk kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, baiklah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sebagaimana tadi yang telah kami sampaikan bahwa betapa luas, tidak terhingga nikmat yang telah Allah berikan untuk kita semuanya. Semoga Bapak dan Ibu atas izin dan rahmat Allah, kita terus diberikan keistiqomahan di dalam melaksanakan kegiatan ngaji bareng ini, di dalam upaya kita memohon kepada Allah, semoga Allah bukakan kemudahan bagi kita semuanya untuk dapat memahami pesan-pesan yang terkandung di dalamnya. Salawat dan salam senantiasa pula kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia paling mulia, paling indah, dan paling elok akhlaknya. Dan betapa setiap pagi kita memohon pula kepada Allah semoga diberikan kemudahan bagi kita untuk dapat menelusuri pesan-pesan kehidupan, mutiara-mutiara, keteladanan, keindahan yang dihadirkan dalam akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada pagi hari ini ingin sekali Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bagaimana kita menelusuri keindahan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik di dalam hubungannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala maupun hubungan dengan sesamanya. Maka pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan betapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan keteladanan tidak saja dalam hubungan seseorang itu dengan Tuhannya, seorang muslim dan muslimah dengan Tuhan yang telah menciptakannya. Namun bagaimana pula seorang muslim dan muslimah
itu dengan dirinya sendiri. Bagaimana seorang muslim dan muslimah itu dengan kedua orang tuanya. Bagaimana seorang muslim atau muslimah itu dengan keluarganya. Dan bagaimana seorang muslim dan muslimah dengan anak-anak dan keturunannya. Dan bagaimana seorang muslim dan muslimah dengan kerabatnya, tetangganya, teman-temannya, dan bahkan dengan masyarakat serta alam semesta yang berada di seputarnya. Maka pada pagi hari ini saya ingin membacakan sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi yang menggambarkan bahwa bagaimana karakter seorang Muslim itu adalah senantiasa mendambakan ridho Tuhan di dalam apapun yang dilakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun itu dengan kemurkaan manusia, maka Allah akan mencukupinya dari bantuan manusia. Dan barang siapa yang mencari ridho manusia dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyerahkannya kepada manusia. Dan begitu pun bisa kita mendapati bahwa bagaimana Rasulullah SAW memberikan contoh kepada kita bahwa kita pun memiliki tanggung jawab sebagai pemimpin di dalam kehidupan ini. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Dan begitu Rasulullah SAW mengajarkan agar kita mendapati keleluasaan di dalam menjalani kehidupan ini melalui sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Sungguh mengagumkan urusan seorang muslim. Semua urusannya adalah baik. Jika ia mendapat kesenangan, maka ia pun bersyukur. Dan ini lebih baik baginya. Dan bila ia mendapat musibah, ia pun bersabar. Dan ini lebih baik baginya. Dan bagaimana kemudian seorang hamba Allah, muslim dan muslimah senantiasa mengembalikan setiap urusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah sajikan di dalam surah Al-A'raf ayat ke-201, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa bila mereka ditimpa was-was dari syaitan, maka mereka ingat kepada Allah, maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Dan inilah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, beberapa mutiara hadis yang kita dapati pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga atas apa yang kita dapati pada pagi hari ini membuat kita semakin leluasa sekali menjalani kehidupan ini. Dan pada hakikatnya keleluasaan dan kebahagiaan yang kita dapati dalam kehidupan ini hanyalah apabila kita bisa menyelaraskan antara apa yang kita lakukan atas apa yang kita pikirkan dan apa yang kita katakan sesuai dengan apa yang telah dituntun dan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan telah diteladankan pula oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiada keteladanan sejati melainkan hanya kita dapati pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita pun diberikan kemudahan dalam upaya dan ikhtiar kita untuk dapat menteladaninya dan mempraktekkannya di dalam kehidupan kita. Sehingga mudah-mudahan setiap kebaikan yang kita lakukan di dalam kehidupan ini dan kemudian menginspirasi anak dan keturunan serta orang-orang yang berada di seputar kita, maka mudah-mudahan hal ini membukakan pintu rahmat dan ridha Allah yang lebih luas lagi untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan mari bersama-sama kita di pagi hari ini Bapak dan Ibu kita sampaikan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah dengan mengikuti atas apa yang Allah titahkan dan contohkan pula bagi kita semuanya. Sebagaimana Allah menyampaikan, innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, setiap pagi pula kita berhimpun menempatkan diri pada posisi yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan menempatkan posisi yang sama pula di hadapan ayah dan ibu kita.
Meskipun kita tidak secara langsung bersimpuh di hadapan mereka pada saat ini, namun sama-sama kita mempertautkan segala kerinduan dan kasih sayang yang ada di dalam diri ini. Ketika kita teringat akan segala kebaikan dan jasa-jasa yang tidak akan mungkin pernah kita mendekati apalagi membalasnya, maka bersama-sama kita himpun seluruh harapan, pinta, dan doa kita. Dan permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kardusnya diambil orang, sampahnya tuang ke sana. Sama-sama kita hantarkan sebaik-baiknya. Doa terbaik kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga untuk ayah dan ibu kita yang telah kembali kepada Allah, semoga Allah terima seluruh amalnya, Allah ampuni segala dosa dan kesalahannya, Allah lapangkan kuburnya, Allah hadirkan cahaya yang menyejukkan bagi mereka, dan semoga hanya taman-taman surga yang Allah hadirkan menjadi taman kebahagiaan tiada tara sampai nanti keduanya dibangkitkan Allah di jannah terbaiknya. Dan begitu pun kepada ayah dan ibu kita yang alhamdulillah Allah masih izinkan untuk bersama-sama kita hingga saat ini. Tentunya yang pertama-tama kita berdoa kepada Allah, semoga kita diberikan keistiqomahan, kesabaran untuk terus berupaya dan berjuang menjadi putra dan putri terbaik bagi mereka. Memprioritaskan mereka, menyayangi mereka, menyenangkan hati mereka. Dan semoga pula kita pun diberikan keistiqomahan untuk terus mendoakan mereka. Semoga Allah berikan umur yang barokah, kesehatan yang prima dalam ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sampai pada waktunya ketika kita ataukah mereka yang lebih dahulu, semoga pada saat itu dikembalikan dalam keadaan terbaik, dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin, Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana liyuqimus salata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Semoga Allah mengabulkan doa kita Bapak dan Ibu untuk ayah dan ibu kita, untuk suami atau istri dan seluruh anak dan keturunan kita semuanya, untuk saudara-saudara kita, kerabat-kerabat kita, tetangga-tetangga kita kaum muslimin dan muslimat. Dan sesungguhnya pada pundak kita terdapat tanggung jawab antara satu dengan yang lainnya. Semoga Allah berikan kekuatan dan kesabaran bagi kita semuanya di dalam memikul amanah yang Allah berikan bagi kita semuanya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Pada akhirnya kita menyerahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, baiklah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini saya tidak secara khusus mendapatkan pesan untuk doa bagi saudara atau peserta yang dalam keadaan sakit. Tentunya di satu sisi hal ini mengembirakan bahwa insya Allah semua jemaah dan sanak dan kerabat kita Allah berikan kesehatan yang prima dan berikan keleluasaan di dalam melaksanakan tugas-tugas dan misi kehidupan ini. Namun tetap saja kita mendoakan Bapak dan Ibu untuk kita semuanya. Boleh jadi masih ada yang sakit pada saat ini ataupun mendapatkan ujian dari Allah. Dikarenakan pada hakikatnya tidak ada seorang pun yang tidak mendapatkan ujian dari Allah. Maka yang kita lakukan setiap hari adalah memohon kepada Allah dengan doa-doa ini. Semoga kita diberikan kekuatan dan kesabaran di dalam menghadapi apapun bentuk ujian yang Allah berikan kepada kita semuanya. Baik ujian itu berupa musibah ataupun ujian itu berupa kenikmatan, semoga kita diberikan keleluasaan dan keistiqomahan untuk memberikan penyikapan yang sama, yaitu penyikapan yang terbaik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk yang sakit ataupun mendapatkan ujian, dan kita semua tentunya semoga Allah berikan keistiqomahan dalam iman dan Islam, diberikan kesabaran dan kekuatan sehingga dapat melaksanakan segala nikmat, melaksanakan segala amanah yang Allah berikan kepada kita semua sebaik-baiknya dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan pagi hari ini sama-sama kita mendoakan untuk
perencana pernikahan, masih keponakan dari Ibu Susi, yaitu Ananda Fahmi dan Nadila. Semoga Allah berikan kemudahan dan kelancaran, dan semoga keluarga yang terbina menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan juga pada hari ini menjadi hari yang sangat istimewa sekali, Bapak Ibu sekalian, setelah kemarin bersama-sama kita mendoakan saudara kita, Ibu Profesor Dr. Margianti. Beliau adalah founder, pendiri, dan sekaligus menjadi pemimpin dari Universitas Gunadarma, dan beliau adalah merupakan pemegang saham utama pula dari Universitas Dian Nusantara bersama Prof. Suryadi tentunya. Pada hari ini adalah ulang tahun ke-41 dari Universitas Gunadarma. Maka sama-sama kita mendoakan semoga perguruan tinggi ini benar-benar menjadi lembaga yang senantiasa dalam naungan rahmat, barokah, bimbingan, dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga perguruan tinggi Universitas Gunadarma ini atas izin dan rahmat Allah menjadi wadah untuk pendidikan anak bangsa, bukan hanya mendapatkan anak-anak bangsa yang cerdas ilmu pengetahuannya semata, namun semoga dihadirkan dan dilahirkan dari perguruan tinggi ini mahasiswa dan mahasiswi serta seluruh sivitas akademikanya yang cerdas secara intelektualnya, cerdas emosionalnya, dan tentu yang paling utama adalah cerdas spiritualitasnya. Dan semoga dilahirkan dari perguruan tinggi ini adalah calon-calon pemimpin bangsa masa depan, pemimpin keluarga, pemimpin masyarakat yang senantiasa melaksanakan ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepada Prof. Margianti juga yang dalam keadaan sakit pada saat ini, semoga Allah berikan kesabaran, keistiqomahan di dalam menerima ujian dari Allah ini, dan semoga Allah segera sehatkan dan Allah sembuhkan, dan semoga dengan kesabarannya Allah luntur dan gugurkan segala dosa dan kesalahannya, dan Allah tingkatkan derajat keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baiklah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, pada hari ini kita akan membaca dari ayat ke-102 pada surah Yusuf sampai dengan ayat ke-106, dan insya Allah dalam acara beranda nanti kita akan diisi oleh saudara kita, sahabat kita, yaitu Bapak Hamdan Hamdani, di mana beliau akan menyampaikan uraian dengan topik dahsyatnya doa. Dan beliau juga selain sebagai konsultan, beliau juga adalah seorang penulis buku, dan beliau telah menelurkan buku-buku yang berisi kumpulan doa-doa. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu Allah berikan kemudahan, keleluasaan kepada beliau untuk hadir di dalam acara beranda pada hari ini, dan semoga kita pun diberikan keleluasaan di dalam mengikuti uraian yang beliau sampaikan, dan semoga memperkuat pula keyakinan kita, keistiqomahan kita bahwa betapa pentingnya doa yang merupakan pakaian para nabi dan rasul ini di dalam kehidupannya. Dan baiklah Bapak dan Ibu, dengan seluruh harapan kita dan doa yang telah kita sampaikan, sama-sama kita memohon semoga Allah mengijabahkannya, Allah kabulkan untuk kita semuanya. Dan untuk itu sepenuh hati kita membaca Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك.
وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر وما تسألهم عليه من أجر وما تسألهم عليه وما إن هو إلا للعالمين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين وكأين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها 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 وهم عنها معرضون يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون وما يؤمن أكثرهم
بالله إلا وهم مشركون وما يؤمن أكثرهم بالله مشركون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون صدق الله العظيم صدق الله العظيم